Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi akhbarana bi yaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadiyus syaraf fawqal ibadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladzi arsyadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tabidina bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd. Baik ayuhal hadirin, monggo sakit di depan. Baik ayuhal hadirin rahimakumullah wa hadakumullah wa abidakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia bagi kita tercinta, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan, uswatun hasanah, yang paling baik untuk kita contoh, kita tiru akhlak dan ibadahnya. Yang kelak di hari kiamat, syafaat beliau sangat amat kita butuhkan, sangat amat kita harapkan. Kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai Allah, baginda kita yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa abidakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini. Pengajian rutin di Masjid Al-Amin setiap pada maghrib ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 14 tahun. Dan malam ini kita sudah berada di malam tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2021.
2023. Kita awali pengajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur atau di alam barzakh, terutama untuk kedua orang tua kita yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, untuk kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita semuanya. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barokah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup oleh Allah selalu disehatkan, zahir batin kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dari berbagai macam penyakit, dari perbuatan-perbuatan dosa, dijauhkan dari keburukan, didekatkan dengan segala kebaikan, hajat-hajat kita baik dunia terlebih-lebih akhirat oleh Allah dikabulkan, urusan-urusan kita baik urusan yang bersifat duniawi, terlebih-lebih urusan yang bersifat ukhrawi, urusan pendidikan bagi anak-anak kita, urusan rumah tangga kita, urusan pencaharian kita, semoga oleh Allah selalu diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran-kelancaran. Dan kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Semoga mereka semuanya, para santriawan santriawati yang sedang mondok dimanapun pesantrennya, semoga mereka oleh Allah selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam doa ibadah kepada Allah, dimudahkan mencari ilmunya, dilancarkan mencari ilmunya, dan semoga mereka oleh Allah diberi ilmu yang benar-benar bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan untuk bekal di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan orang tua mereka yang berjerih payah banting tulang peras keringat untuk membiayai mereka, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, selalu disehatkan zahir batinnya, dimudahkan, dilancarkan, dibanyakan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila ada di antara anggota keluarga kita dan ataupun saudara kita maupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bidirganiyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون منذر وسرورا قد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جل يصره العن اذهبنا بالوجود المصطفى علي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا
sallallahu alaihi wasallam. Marhaban sallallahu ala Muhammad. Marhaban Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'lakumullah wa hafizakumullah, yang seluruhnya insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apabila kita sebagai orang yang beriman ingin dicintai oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah, hidup kita baik dunia maupun kelak di akhirat, maka seyogyanya kita harus berusaha, berupaya melaksanakan amalan-amalan yang oleh Allah dianggap paling utama, oleh Allah dianggap paling afdal, oleh Allah dianggap paling istimewa. Kalau kita mau mencari atau membuka keterangan-keterangan yang menerangkan tentang amalan-amalan yang afdal, amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang istimewa, amalan-amalan yang apabila kita amalkan di dalam kehidupan kita, kita akan dicintai oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah, akan diistimewakan oleh Allah, akan diutamakan oleh Allah. Itu banyak sekali. Mungkin kita sepertinya tidak ada kemampuan untuk mengamalkan semuanya. Cuma minimal, paling tidak, sekurang-kurangnya ada 3 amalan yang paling afdal di atas permukaan bumi. Bahkan orang yang mengamalkan 3 amalan ini akan meraih predikat sebagai kekasih Allah, akan meraih predikat sebagai kecintaan Allah, kesayangan Allah. Tentu kita ingin disayang oleh Allah. Kita sebagai anak saja kita ingin disayang oleh orang tua. Demikian pula orang tua, demikian pula sebaliknya orang tua ingin disayang oleh anak-anak. Orang tua sayang anak, anak sayang orang tua, akhirnya sayang-sayangan. Kita harus saling sayang menyayangi antara anak dan orang tua. Kalau kecintaan orang tua, kesayangan orang tua itu sudah terbukti. Kita dari semenjak lahir, dari semenjak bayi dirawat, dipelihara, disuapin, dimandiin, dicepokin, dibobokin, dininak bobokan, diayun-ayunin. Luar biasa, terutama ibu yang mengandung kita, melahirkan kita, taruhannya nyawa. Juga bapak tidak kalah peranannya sebagai kepala rumah tangga. Mereka berdua bekerja sama untuk membesarkan anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya. Walaupun harus mengorbankan waktunya, badannya, hartanya, bahkan nyawanya demi anak-anaknya. Bahkan darah daging kita itu berasal dari air susu ibu. Ingat,
Kata Bung Haji Roma Irama gimana? Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah satu-satunya manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Siapa dia? Ibu. Kedua orang tua kita. Makanya kita sebagai anak harus cinta sama orang tua, harus sayang sama orang tua. Orang tua kita udah membuktikan kecintaannya sama kita. Kita dititipkan kepada para kiai, para ustadz di pesantren supaya didik. Alhamdulillah. Kalau kalian sungguh-sungguh mencari ilmu agama di pondok pesantren, seluruh pelajaran yang ada di pesantren kalian ikuti dengan aktif, ikuti dengan sungguh-sungguh. Kalian menimba ilmu dari guru-guru kalian pesantren. Kemudian Allah memberi kalian paham. Maka apabila siapapun orangnya yang oleh Allah diberi paham tentang seluk-beluk berbagai macam ilmu agama, tentang berbagai macam disiplin ilmu agama, baik itu ilmu nahwunya, ilmu syarabnya, ilmu tauhidnya, ilmu usuluddinnya, ilmu kalamnya, ilmu fikihnya, ilmu usul fikihnya, ilmu Al-Qur'annya, ilmu tafsir Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu mustalahul hadisnya, dan berbagai macam disiplin ilmu agama yang lainnya. Kalian pelajari lalu kalian paham. Itu adalah merupakan satu tanda bahwa hidup kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Dan memang Allah menjamin kepada siapapun orang-orang yang beriman, siapapun hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh mencari ilmu agama di pondok pesantren, kemudian dia berhasil dalam mencari ilmu agamanya, paham dalam agama, paham hukum agama, dijamin oleh Allah, Allah akan membukakan berbagai macam pintu-pintu kebaikan baginya. Allah akan jadikan dia bahagia dunia akhirat. Allah akan angkat dia derajatnya lebih mulia daripada orang yang lainnya. Itu janji Allah. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah telah berfirman, ya ka'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini janji Allah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Enggak cukup beriman tanpa berilmu. Karena bagaimana mungkin kita bisa menyempurnakan keimanan kita kalau kita bodoh dalam agama? Enggak mungkin. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Beriman saja tanpa ilmu enggak cukup. Atau sebaliknya berilmu tapi enggak beriman. Nanti pinternya pinter kebeling. Banyak orang-orang pinter berilmu tapi enggak beriman. Akhirnya mereka mengharamkan segala macam cara untuk mencapai tujuh. Kalau perlu membunuh orang lain. Nauzubillah min, menipu orang lain, membohongi orang lain. Padahal orang pintar, orang berpendidikan. Itu kalau orang berilmu tanpa didasari ilmu. Makanya jadilah kalian orang-orang yang beriman, berilmu, berakhlak mulia. Beriman, berilmu, berakhlak mulia. Itu tiga-tiganya penting dan tiga-tiganya saling kait-mengkait. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Dengan iman, dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia, manusia akan menjadi mulia. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala
berjanji sebagaimana disabdakan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki hidupnya akan menjadi baik dunia akhirat, kehidupannya baik, perekonomiannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, rumah tangganya baik, semuanya akan menjadi baik apabila Allah menghendaki seseorang hidupnya akan menjadi baik dan Allah membuka berbagai macam kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberinya orang itu paham dalam agama. Makanya beruntung kalian punya orang tua mau menitipkan anaknya ke pesan. Beruntung, itu bukti bahwa orang tua kalian sayang. Kalau enggak sayang, maka kalian enggak bakal masuk pesantren. Bapak ibu, ibu ada ibu, ada juga calon ibu. Enggak apa-apa deh, disebut ibu juga karena wanita, ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Makanya seorang santri yang sedang menuntut ilmu pesantren minimal paling tidak sekurang-kurangnya setiap selesai sholat 5 waktu atau setiap selesai sholat sunnah berdoa dengan doa Allahumma faqihni fiddin. Apa katanya? Allahumma faqihni fiddin. Cerdas, langsung ketangkap. Coba nih, ulangi ya, ketangkap nggak nih? Ketangkap nggak nih, ulangi nih. Ya, ulangi nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa katanya? Masya Allah, aku tidak sia-sia banting tulang peras keringat, pergi pagi pulang sore mencari uang untuk membiayai nak. Alhamdulillah. Jadilah kamu kebanggaan orang tua dunia dan akhirat. Coba satu lagi, jangan dulu GR. Ini satu lagi nih. Satu lagi nih. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idzni wa sirajan munira. Apa katanya? Ya, santri itu harus banyak menghafal. Ada waktu kosong, waktu luang, manfaatkan untuk menghafal ayat Quran. Jadi kalian punya target menghafal Al-Quran dari surat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus Al-An'am, Al-A'raf, terus Al-Anfal, terus At-Taubah, terus hafalkan. Kalau ada waktu manfaatkan untuk menghafalkan Al-Quran, untuk menghafalkan matan jurumiyah, menghafalkan tartiban, manfaatkan mumpung kalian belum berkeluar. Kalau sudah berkeluarga mah mikirin anak, mumpung masih beb. Ayo jangan sia-siakan itu kesempatan. Insya Allah tetap semangat, gaspol, jangan bikin kendor. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi berarti kalau kita pahami, kalau kita simpulkan keterangan dari hadis yang tadi, di mana dalam hadis yang tadi Rasulullah menegaskan
Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki hidupnya akan menjadi baik, maka niscaya Allah akan memberinya paham kepadanya tentang ilmu agama. Berarti kita kalau ingin bahagia, ingin baik kehidupan kita dunia akhirat, kita harus paham agama. Kita tidak mungkin akan paham agama kalau kita tidak mau belajar agama. Tempat yang paling efektif, tempat yang paling efisien, tempat yang paling tepat, tempat yang paling berdaya guna, yang paling cocok untuk menimba ilmu agama hanya satu, yaitu di pesantren. Ini pesantren. Pesantren mana nih? Seluruh pesantren di dunia. Oh, Harga itu termasuk. oleh karena waktunya sudah habis. Insya Allah kita sambung kembali pengajian kita nanti. Ya, ketemu saya 2 minggu yang akan datang. Sebab nanti malam Senin depan jadwalnya Al-Mukarram Ustaz Nur. Jadi saya sama Ustaz sama beliau rollingan. Ya, rollingan gantian. Baik. Yang penting kita istiqomah mencari ilmu. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah dalam melakukan kebaikan itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para wali Allah, kepada para wali Allah. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah wa aminakumullah. Oleh karena waktunya sudah habis, mari kita tutup, kita akhiri pengajian kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar dulu. Allahumma faqihni fid din